Farouk ganteng. Farouk ganteng. Farouk ganteng. Oke. Pergi ke pasar membeli berlian. Jangan lupa membeli benih. Halo sobat beken sekalian. Ada yang baru nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen beken berita kekinian BNNP Provinsi NTB episode 17 September 2024. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Faro Ferdinand Haryadi dan sekarang saya akan menjadi host yang akan mengisi segmen beken pada hari ini. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke berita pertama. Berita pertama, penutupan PKA BNN tahun 2024, pimpinan di lingkungan BNN harus transformatif dan kolaboratif. Kepemimpinan transformatif dan kolaboratif menjadi penekanan Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistiana SH SIK MM dalam pidato penutupan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA tahun 2024 yang dilaksanakan pada Rabu 11 September di PPSDM BNN Lido, Jawa Barat. Sestama BNN RI menegaskan bahwa PKA merupakan upaya dalam mencetak pemimpin yang transformatif dan kolaboratif untuk mampu mengarahkan, memotivasi, serta memberdayakan anggota dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam kesempatan tersebut, sestama BNN RI juga mengingatkan terkait pentingnya memiliki kompetensi dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks di era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity bagi para pimpinan BNN. Para pimpinan BNN selain tentunya harus memiliki kemampuan manajerial, disampaikan sestama BNN RI juga harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menghadapi perkembangan modus operandi dan sindikat narkotika yang memanfaatkan kecanggihan teknologi hingga melampaui aturan hukum sehingga mampu menganalisis, menginisiasi ide-ide konstruktif dan mengomunikasikan ide atau gagasan tersebut. Nah, dari berita yang pertama ini kita lihat bahwa semakin banyaknya inovasi yang dilakukan oleh BNN, khususnya BNN RI dan BNNP Provinsi untuk menciptakan para pimpinan-pimpinan yang semakin keren tentunya dan semakin baik untuk membawa BNN memberantas narkoba atau narkotika yang ada di Indonesia. Beri tepuk tangannya dulu teman-teman. Hidup BNN. Ya, langsung aja ke berita kedua. Berita kedua, buka rekrutmen CPNS 2024. BNN dan BKN persiapkan hasil akhir tahapan seleksi administrasi. Dalam rangka seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Badan Narkotika Nasional tahun 2024, Biro SDM Aparatur dan Organisasi menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Nasional atau BKN di Swiss Bell Residence Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 9 September 2024. Memimpin rapat tersebut, Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setama BNN Brigjen Pol M. Zainul Muttaqin SHSIK MAP menjelaskan bahwa rapat seleksi administrasi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 ini yakni untuk melakukan pencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran sehingga diharapkan para verifikator maupun supervisor dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dijelaskan bahwa BNN membuka 32 formasi CPNS pada pengadaan CPNS tahun 2024 dan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, jadi teman-teman, di tahun ini BNN buka rekrutmen CPNS lagi nih untuk 32 formasi CPNS. Jadi setiap tahunnya BNN selalu mengadakan pembukaan CPNS untuk bisa mengambil sumber daya masyarakat Indonesia yang akan diberdayakan untuk bisa memberantas narkotika dan membuat Indonesia bebas narkoba setiap tahunnya. Hidup BNN. Oke, lanjut ke berita ketiga. Sinergi bersama untuk perangi narkoba, workshop tematik P4GN BNNP NTB. Pada hari Kamis 12 September 2024 bertempat di SEM Hotel Mataram, BNNP NTB sukses menyelenggarakan workshop tematik P4GN dengan tema bersama pemerintahan desa atau kelurahan kita perangi narkoba.
Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai stakeholder, termasuk Pemda atau OPD dan desa-desa yang masuk dalam kategori rawan narkoba. Workshop ini bertujuan untuk mengakselerasi upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba, sejalan dengan Inpres 02 tahun 2020 tentang RAN P4GN. Acara dibuka oleh sambutan dari KA Tim P2M, Bapak Dr. Andes Nur Rahmat APT, yang memaparkan kondisi terkini permasalahan narkoba di NTB serta tantangan yang dihadapi. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap ancaman narkoba. Materi dilanjutkan oleh Ibu Eti Kurniawati, ST dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi NTB, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam penanggulangan narkoba melalui sinkronisasi kebijakan dengan program desa. Sesi terakhir oleh Bapak NSH Lurah Mandalika membahas langkah-langkah dan solusi dalam program Kelurahan Bersinar. Sebagai hasil dari workshop ini, setiap desa atau kelurahan merumuskan rencana aksi untuk memerangi narkoba yang akan ditindaklanjuti oleh tim P2M. Diharapkan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, NTB dapat menjadi daerah yang tanggap terhadap ancaman narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Dari berita ketiga ini kita bisa lihat bahwa BNNP NTB bersama dengan stakeholder dan pemerintah setempat tetap melaksanakan sinergi untuk bisa berkolaborasi menciptakan daerah di mana masyarakat bisa hidup tanpa takut dengan adanya bahaya narkotika, dan kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara aman tentunya. Nah, jadi kolaborasi akan tetap terus dilaksanakan dan kita sebagai masyarakat juga harus tetap menjalankan kolaborasi tersebut dari diri kita masing-masing untuk bisa memerangi adanya narkoba di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Baik, kita beralih ke berita lokal. Dilansir dari lensakriminal.com, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram amankan 2 orang tanam ganja di lantai 2 rumahnya. 2 orang terduga pelaku berinisial MRM, laki-laki umur 18 tahun, dan HF, laki-laki umur 19 tahun, berhasil diamankan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 pukul 14 WITA di TKP sebuah rumah di lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan BTN Pakel, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kasat Narkoba Polresta Mataram Polda NTB, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra SHMH, membenarkan penangkapan tersebut. Lebih lanjut, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra juga menambahkan dengan disaksikan oleh perangkat lingkungan setempat, ditemukan beberapa bungkus plastik klip berisi batang, biji, dan daun kering diduga narkotika jenis ganja setelah dilakukan penggeledahan di kamar milik terduga pelaku MRM. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah 4 batang pohon tanaman ganja, tas berisi beberapa plastik klip berisi batang, daun, dan biji ganja, timbangan elektrik berwarna putih, 2 buah HP Android, beberapa uang tunai, dan juga berat bruto barang bukti ganja sebanyak 139,69 gram. Kini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan Mapol Resta Mataram untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ayo kita beri tepuk tangan karena sudah ada salah satu contoh orang yang mengedarkan narkoba, yaitu menanam pohon ganja. Dan teman-teman, baiknya di rumah ini kita jangan tanam pohon ganja ya, lebih baik tanam terong, tanam sayur, tanam apa lagi teman-teman? Tanam apa? Tanam kunyit. Boleh tanam kunyit buat bikin minuman herbal biar bisa lebih sehat daripada kelor. Boleh ntar kita tanam kelor buat kita makan. Ya, oke, teman-teman. Itu ya, jangan tanam pohon ganja, lebih baik tanam yang lain. Tanam pohon-pohon atau tanam sayuran gitu bisa kan? Biar lebih asri. Selain asri kan menjaga kesehatan tubuh untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu. Oke. Lanjut ke berita selanjutnya. Dilansir dari Lombok Post, BNN berhasil menangkap buronan terpidana narkoba Salihin alias Saleh yang dijuluki Pablo Escobar Indonesia karena mengendalikan jaringan narkoba secara terstruktur. Salihin merupakan bandar narkoba besar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Saleh merupakan terpidana kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu yang telah dijatuhi vonis hukuman penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi 25 Oktober 2022 silam. Hal ini tutur Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom. Setelah sempat melarikan diri usai divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, Saleh akhirnya tertangkap pada Rabu 4 September 2024 di Jalan Rindang Banua Gang Sayur, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Penangkapan ini dilakukan setelah pengejaran intensif oleh tim BNN yang sebelumnya juga berhasil menyita uang tunai hampir 1 miliar rupiah dari salah satu anggota sindikatnya yang berinisial E. Saleh tertangkap setelah berupaya bersembunyi di balik semak belukar hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan dan berhasil mengenainya. Dari berita ini kita bisa lihat bahwa Saleh dulu kecilnya ndak pinter main patah umpet teman-teman, karena dia akhirnya ketangkap setelah dia sembunyi. Nah, jangan jadi Saleh ya teman-teman ya. Dan sepertinya Saleh ini salah memilih role model. Role modelnya adalah Pablo Escobar. Coba role modelnya jangan, saya belum jadi siapa-siapa. Saya baru pertama kali ini. Oke, dari berita Saleh ini kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu dilansir dari lensakriminal.com, seorang sopir berinisial MY laki-laki umur 47 tahun yang berasal dari Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berhasil diringkus oleh tim Opsnal Polsek Sape Polres Bima Kota Polda NTB pada Jumat malam 13 September 2024 sekitar 19.40 WITA. MY ditangkap di wilayah hukum Polsek Sape dan kedapatan mengantongi 2 poket narkoba jenis sabu serta sejumlah barang bukti lainnya berupa 2 klip plastik besar transparan kosong, sendok plastik dan sebuah handphone. Kapolres Bima Kota Polda NTB AKBP Yuda Pranata melalui Kapolsek Sape AKP Mas Didin mengungkapkan bahwa penangkapan terduga pelaku MY dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku beserta barang bukti yang diperoleh langsung dibawa ke Mako Polsek Sape untuk proses hukum lebih lanjut dan kasus ini akan diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Bima NTB. Nah, dari berita-berita sebelumnya sampai berita yang berinisial MY ini ditemukan ada membawa barang narkotika, teman-teman, saya ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian untuk selalu waspada tentang pengedaran narkoba yang ada terjadi di sekitar kita. Mungkin bisa langsung laporkan ke BNN NTB dan jangan khawatir kalau melaporkan, privasi semua yang melapor akan terjaga. Jangan lupa hubungi BNN untuk kita tangkap semua pelaku narkoba dan pengedar narkoba itu, teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke berita terakhir. Dilansir dari lensakriminal.com, tim Opsnal Satres Koba Polresta Mataram Polda NTB berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu pada hari Sabtu 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di lingkungan Karangjangu, Kelurahan Sapta Marga Cakranegara, Kota Mataram. Terduga pelaku yakni MR, laki-laki umur 21 tahun, asal Dayan Peken, Ampenan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 poket dengan berat bruto 0,7 gram yang disembunyikan di dalam dompet milik terduga pelaku MR. Serta ditemukan alat hisap sabu di bawah jok motor terduga pelaku. Berdasarkan hasil lidik di lapangan setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di dekat TKP sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kini terduga pelaku MR beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari berita yang terakhir kita bisa lihat, teman-teman, bahwa semua pengedar, pelaku narkotika atau orang-orang yang berhubungan dalam tanda kutip negatif dengan narkotika pasti akan selalu ditangkap oleh pihak berwajib. Selalu ditangkap oleh pihak berwajib. Kalian tidak akan bisa lolos. Jadi stop menggunakan narkotika atau mengedarkan narkotika, karena itu akan membawa dampak buruk atau dampak negatif baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi untuk teman-teman juga yang menonton Beken pada segmen kali ini, pada episode kali ini, untuk saya ingatkan sekali lagi, selalu melaporkan apapun tindak kriminalitas termasuk narkotika yang mencurigakan di sekitar kalian. Karena kita juga perlu bantuan dari masyarakat dan teman-teman sekalian untuk bisa melaporkan apa yang terjadi khususnya tentang narkotika yang ada di sekitar kita.
Baik, mungkin itu saja segmen backend pada hari ini. Mana semangatnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.